Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi. Oke, kita mulai dari sini ya, dari satu kalimat. Kalimat yang kelihatannya simple banget, tapi ternyata jadi pemicu sebuah gagasan skala nasional. Pesannya jelas, atap seng itu panas, gampang karatan, dan ya jujur aja kurang enak dilihat. Nah, dari sinilah lahir sebuah ide yang super ambisius untuk, katakanlah, makeover atap-atap rumah di seluruh Indonesia. Tapi, pertanyaannya selalu sama kan? Apa benar segampang itu mengganti semua atap seng jadi genteng? Apa ini beneran solusi jitu buat bikin Indonesia jadi lebih indah? Atau jangan-jangan nih, di balik niat baik ini justru ada masalah-masalah lain yang jauh lebih besar dan tersembunyi? Nah, berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, termasuk laporan mendalam dari BBC News Indonesia, ayo kita bedah bareng-bareng program gentengisasi, sebuah misi keindahan yang ternyata bisa jadi berbahaya. Coba kita akui dulu deh, di permukaan idenya kedengeran cemerlang banget. Siapa sih yang nggak mau lingkungan rumahnya jadi lebih rapi, seragam, dan kelihatan bagus di foto? Konsepnya tuh gampang banget buat diterima publik. Jadi gentengisasi ini sebenarnya apa? Gampangnya gini, ini tuh program nasional buat ganti atap seng pakai atap genteng tanah liat. Tujuannya ada dua, biar kelihatan bagus dan biar lebih nyaman. Soalnya seng ya kita semua tahulah ya, kalau siang bolong bisa berasa kayak lagi di oven. Dan ini ada benernya loh. Menurut Asyar Saputra, seorang pakar dari UGM, genteng tanah liat itu emang jagoan buat meredam panas. Cocok banget buat iklim tropis kita. Jadi kalau urusan bikin rumah lebih adem, genteng jelas menang telak lawan seng. Sampai di sini, semuanya kedengaran sempurna kan? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi rumit. Indonesia itu bukan cuma negara tropis, tapi kita ini tinggal di cincin api Pasifik. Jadi pertanyaannya harus kita putar balik. Apa atap yang adem dan indah itu sepadan dengan resikonya pas bumi lagi goyang? Coba kita bandingin langsung. Genteng tanah liat itu berat, titik. Bentuknya kepingan-kepingan yang gampang banget rontok pas ada guncangan. Sebaliknya, atap ringan kayak seng itu enteng. Bentuknya lembaran utuh jadi lebih kokoh pas digoyang. Intinya cuma satu dan ini krusial banget. Di daerah rawan gempa, bobot itu musuh utama. Dan ini bukan teori lagi loh. Masih ingat kan kejadian gempa di Bantul dan Pacitan? Salah satu kerusakan paling umum yang terjadi ya, rontoknya atap genteng rumah-rumah warga. Ini bukti nyata, pengingat yang sangat jelas tentang risiko yang lagi kita omongin. Dan inilah formula paling mematikan. Kasus atap SMKN 1 Gunung Putri yang ambruk itu jadi pelajaran yang sangat mahal. Strukturnya pakai baja ringan, tapi atapnya dipaksa pakai genteng berat. Ini kombinasi yang fatal. Hasilnya? Bencana. Sekarang, coba bayangin kalau formula bencana ini diterapin secara massal ke seluruh Indonesia. Ngeri kan? Oke, masalah resiko bencana udah jelas ya. Sekarang kita geser ke lapisan masalah berikutnya, budaya. Emangnya rumah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu modelnya sama semua kayak rumah di perumahan? Dia jelas enggak dong. Coba deh lihat kekayaan arsitektur kita. Atap gonjong rumah gadang yang melengkung indah itu nggak mungkin dipasangin genteng yang kaku. Sama juga kayak atap tongkonan yang megah atau rumah adat di Nias dan Papua yang atapnya itu dirancang dari bahan-bahan lokal yang ringan. Maksa pakai genteng di sini tuh bukan cuma nggak cocok, tapi juga ngerusak identitas dan kearifan mereka. Persis seperti yang dibilang budayawan Viveri Yudi. Arsitektur adat itu bukan soal gaya-gayaan, tapi hasil interaksi ratusan tahun dengan alam. Menyeragamkan atap, itu sama aja kayak menghapus jejak sejarah dan kearifan lokal yang harganya nggak ternilai. Oke, kita coba kesampingkan dulu deh risiko gempa dan masalah budaya. Ada satu pertanyaan praktis yang mendasar banget. Gimana caranya bawa genteng-genteng ini ke pelosok-pelosok? Percaya deh, perjalanannya tuh nggak semudah kita pesan barang di marketplace yang besoknya langsung nyampe depan rumah. Kita coba berandai-andai ya. Kita mau kirim genteng ke desa Matotonan di pedalaman Sibrut. Nih perjalanannya. Pertama, genteng diangkut dari pabriknya di Jawa, naik kapal ke Sumatera. Sampai Sumatera, nyebrang laut lagi ke Pulau Sibrut. Dari situ belum selesai. Harus lanjut nyusurin sungai pakai perahu kecil. Satu perahu muat berapa sih? Jadi harus bolak-balik puluhan kali cuma buat satu rumah. Kebayang nggak biayanya jadi berapa? Ini mah bukan program pemerintah. Ini mission impossible. Dan kalaupun nih, gentengnya secara ajaib sampai di tujuan, ada masalah baru lagi. Warga di sana harus mikir,
Rumah panggung kayu saya ini, yang dari dulu dirancang buat atap rumbia atau seng yang enteng, kira-kira kuat nggak ya nahan beban genteng yang beratnya bisa bertonton? Jangan sampai niatnya ganti atap, malah bikin rumahnya ambruk. Nah, setelah ngelihat semua kerumitan ini, mulai dari risiko bencana, ancaman kebudayaan, sampai mimpi buruk logistik, kita akhirnya sampai di pertanyaan pamungkas. Kalau program ini kayaknya ribet banget buat warga di pelosok, terus sebenarnya ini buat siapa? Coba lihat angka ini deh. Menurut BPS, hampir sepertiga rumah di Indonesia itu atapnya masih seng. Kalau dihitung-hitung, itu ada sekitar 22 juta rumah. Ini bukan proyek ecek-ecek, teman-teman. Ini adalah pasar yang raksasa, sebuah kue yang besar banget. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menunjuk beberapa pihak yang bakal paling senang sama program ini. Ya jelas, para produsen genteng, apalagi pabrik-pabrik besar di Jawa. Terus, korporasi raksasa yang punya modal buat produksi massal. Dan, kalau tujuannya buat mempercantik pemandangan, ya industri pariwisata juga pasti ikut senyum lebar. Dan ternyata, program gentengisasi ini bukan ide yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari agenda penataan lingkungan yang lebih besar, yang juga ngurusin penertiban reklame sama kabel-kabel yang semeraut. Semuanya ini punya satu benang merah yang sama, citra dan pariwisata. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang yang lebih tajam. Apakah program ini murni buat keindahan dan kenyamanan seluruh rakyat Indonesia? Ataukah ini cuma cara elegan untuk menciptakan sebuah proyek masif yang keuntungannya justru lebih banyak mengalir ke kantong segelintir pihak saja? Kita tutup dengan sebuah peringatan keras dari pengamat infrastruktur, Yayat Supriyatna. Program seambisius apapun, kalau nggak punya kriteria yang jelas dan terukur, risikonya cuma satu, jadi lahan bancakan.